Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Jiwa bangsa Indonesia, saya Jenderal Koiso akan menjanjikan kemerdekaan kepada kalian secepatnya. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, Letnan Jenderal Kumachiki Harada membentuk BPU PKI. Tanggal 29 April 1945, BPU PKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Ichibamase dan Suroso. Tanggal 29 Mei diadakan sidang yang pertama kali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Saudara-saudara, inilah pertama kali kita mengadakan sidang yang membahas dasar negara. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk menyongsong kemerdekaan negara kita ini dengan menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara. Pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara, saya selaku anggota perumusan dasar negara ingin menyampaikan pendapat berupa 5 asas dasar negara yang meliputi 1. Perikebangsaan, 2. Perikemanusiaan, 3. Periketuhanan, 4. Perikerakyatan, 5. Perikesejahteraan rakyat. Tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Suwopomo membuat rumusan. Saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara dengan rumusan sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Terima kasih atas ulasan Anda. Apakah ada pendapat lagi? Jika tidak ada, rapat ini dianggap selesai. Sidang BPU PKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, saya akan menyusulkan rumus dasar negara yang saya beri nama Pancasila yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih atas usulannya. Dengan ini saya menyatakan sidang pertama BPU PKI selesai. Sidang itu pula dibentuknya panitia kecil dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua yang beranggotakan Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Qadir Muzakir, Wahid Hashim, H. Agus Salim, Abi Kusno Jokro Sujoso. Dalam persidangan yang dilakukan panitia 9 menghasilkan rumusan 1. Ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut disebut dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 Juli 1945 diadakan sidang BPU PKI yang kedua hingga tanggal 16 Juli 1945. Kesimpulan sidang kali ini adalah bentuk negara Indonesia adalah Republik Wilayah Indonesia yang ini seluruh wilayah kesimpulan Indonesia. Selanjutnya saya persilakan kepada perwakilan dari panitia perancang UUD untuk melapor hasil sidangnya. Terima kasih, saya akan membacakan hasil sidang yang telah kami lakukan. Sidang itu adalah 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Undang-Undang Dasar itu sendiri dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPU PKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Agustus 1945, Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Keadaan itu mendorong Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI.
tepatnya tanggal 7 Agustus 1945, dengan anggota berjumlah 21 orang. Tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Oleh karena itu, Jenderal Besar Terauchi, Panglima Tentara Umum Selatan, memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Harjiman Widyodiningrat agar datang ke markas di Dalat, Vietnam untuk melakukan pertemuan tanggal 12 Agustus 1945. Berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, tapi kemerdekaan itu diumumkan setelah segala persiapan selesai. Jadi untuk melaksanakan kemerdekaan itu dibentuklah PPKI. Pelaksanaan kemerdekaan segera dilakukan setelah persiapan selesai dan berangsur dari Pulau Jawa. Baru disusul pulau lainnya. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menghasilkan kesepakatan tentang Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Dengan ini kita sepakat bahwa Insinyur Soekarno akan menjadi Presiden pertama di Indonesia dan Mohatta sebagai Wakil Presiden untuk membantu tugas-tugas Presiden. Itulah gambaran suasana sidang PPKI dan BPUPKI. Pembentukan BPUPKI dan PPKI. 1. Terbentuknya BPUPKI karena adanya desakan para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga karena Jepang yang semakin terdesak oleh kekuatan sekutu. Pembentukan BPUPKI ini dimaksudkan untuk melunakkan hati bangsa Indonesia dan untuk mempersiapkan hal-hal penting yang berkenaan dengan segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan tata pemerintahan dalam pembentukan negara Indonesia. BPUPKI dibentuk oleh bangsa Jepang tepatnya 1 Maret 1945. 2. PPKI merupakan panitia yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia setelah BPUPKI selesai menjalankan tugasnya dan dibubarkan. Untuk itu, PPKI dibentuk sebagai pengganti BPUPKI agar kemerdekaan Indonesia dapat segera terwujud. 3. Terbentuknya BPUPKI dan PPKI memiliki arti penting bagi upaya perjuangan bangsa Indonesia. Pintu gerbang kemerdekaan bangsa baru dimasuki semenjak tokoh-tokoh nasionalis dan agama mendapat kesempatan membicarakan kemerdekaan lewat BPUPKI dan PPKI. Akhirnya BPUPKI dan PPKI telah mematangkan bangsa untuk membentuk negara baru yang akan mengatur sendiri kehidupan berbangsa dan bernegara oleh masyarakat sehingga syarat negara dapat terwujud mulai dari wilayah, penduduk, pemerintah, undang-undang dasar, dan pengakuan internasional. Sidang BPUPKI dan PPKI. Sidang pertama membahas tentang dasar negara yang diajukan oleh 3 tokoh nasional yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Kemudian ketiga usulan tokoh tersebut ditampung dan didiskusikan oleh panitia 9 yang telah dibentuk. Dalam persidangan, panitia 9 berhasil menyusun suatu rancangan undang-undang yang disebut dengan Piagam Jakarta. Keputusan itu diterima secara bulat dan sepakat untuk dimatangkan dalam sidang BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI membentuk panitia perancang undang-undang dasar yang diketahui oleh Insinyur Soekarno. Panitia perancang undang menyetujui pembukaan yang diambil dari Piagam Jakarta. Kemudian dibentuk panitia kecil perancang UU yang bertugas menyempurnakan dan menyusun kembali RUU yang telah disepakati. Insinyur Soekarno selalu ketua panitia melaporkan hasil kerja panitia yang terjadi dari 3 hal. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. PKI pada tanggal 18 Agustus 1945 pembukaan beserta batang tubuh UUD 1945 disahkan oleh PPKI. Rumusan Pancasila yang otentik terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yang disahkan panitia persiapan kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang disebut Pancasila dan berbunyi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang yang berlaku sampai sekarang. 1. Dasar negara yang masih tetap digunakan yaitu Pancasila dari segala sumber hukum Indonesia. 2. UUD yang masih digunakan sebagai dasar hukum NKRI. 3. Presiden dan wakil presiden, sistem yang masih digunakan hingga sekarang. Meski sekarang ada aturan bahwa masa kepemimpinan presiden adalah 5 tahun, dapat dipilih 1 kali 1 periode. Makna sidang sampai sekarang berupa sikap yang dapat dicontoh di antara 1. Saling bekerja sama. 2. Melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah. 3. Selalu menepati janji. 4. Sifat nasionalisme
yang tinggi. 5. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 6. Menerima pendapat orang. Ya Allah Akbar kabiro. Tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Oh, gue udah bener loh. Mr. A.A. Maramis, Abdul Qadir Muzakir. Dia panitia kecil dengan Insinyur Soekarno, motornya Joksu. Terus 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Allah.